Gue kemarin gacha Atomic dan gue udah make Atomic. Kira-kira nih hero worth di gacha gak sih? Nah, oke, balik lagi sama gue, Tetsuya Ali. Di video kali ini gue bakal bahas, bukan build, gue nggak bahas potensial, status segala macam. Gue di sini ngejelasin kesimpulan dari banner yang muncul saat ini. Itu adalah banner si nih, anjay keren gini ya, gitu, si Atomic Samurai. Kira-kira elu yang belum gacha dan masih bingung kira-kira mesti gacha nggak? Gua wajib nggak bang? Gue F2P bang, gue suka hero-nya bang, atau mungkin gue butuh bang, gue ini itu, gue ini itu. Jadi sebenarnya setelah gue pakai hero-nya dan setelah gue build, ini belum maksimal sih build-nya karena meritnya juga masih sedikit gitu. Bisa lihat sendiri, meritnya masih 7, powernya masih 7500. Itu belum maksimal. Cuman dari orang-orang di Discord yang udah make, dia bilang dia kan breaker ya, bisa dibilang dia itu mirip sama Geno sama Zombie Man. Dia itu breaker, mainnya composure reduction. Cuman pada bilang kalau dia itu damage-nya kurang gitu. Yang pertama animasinya terlalu banyak, terus kurang sakit gitu loh. Gue belum nyobain pastinya, gue belum nge-build full damage-nya, gue belum nge-build full potensialnya, jadi gue nggak bisa narik garis lurus kalau ini tuh belum sakit. Mungkin ada yang salah build, atau mungkin build-nya belum maksimal gitu, atau mungkin cara main dianya belum maksimal atau gimana. Gue juga masih belajar Atomic, jadi gue belum bisa ngasih build yang pasti dan juga belum bisa ngasih pendapat soal damage-nya sakit atau enggak gitu. Di sini yang gue dasari adalah harus nggak sih lu gacha Atomic gitu. Nah, satu hal sebenarnya, Atomic ini limit. Atomic ini hero limit yang nggak tahu ya, ini hero limit atau mungkin hero nggak limit yang bakal masuk ke standar. Cuman kalau dilihat dari sini sih limit ya. Kalau lihat dari polanya kan Tatsumaki, si botak, terus Atomic, nanti banner standar lagi nih gitu. Kemungkinan terbesar itu. Saran gue yang pertama adalah kalau silver lu semua lu bisa di sekitar 16.000 ke atas, itu boleh lu gacha. Tapi ingat, cuman satu putaran. Maksud satu putaran bang, maksudnya 60 kali gacha doang gitu. Setelah PT-nya udah kelar, udah, kalau lu F2P ya lu udah terima aja gitu hasilnya, karena sekali lagi PT-nya nggak reset. Cuman kalau emang lu mau all in aja gitu, lebih baik dibanding nge-rep on lu kebuang sia-sia. Misalkan lu rep off ya. Dan juga ketika lu gacha, misalkan bang gua 20 kali dapat Saitama bang, busuk banget. Bagus coy. Maksudnya bagus kenapa? Karena lu belum sampai hard PT. Hard PT itu 60 full. Kalau lu 60 full lu dapatnya arm, baru ampas banget itu. Tapi kalau lu misalkan 20, 40 terus dapatnya nggak sesuai, itu masih diberi kesempatan gitu lu buat gacha lagi, dan itu udah pasti lu dapat Atomic gitu. Enaknya di situ. Cuman kalau buat F2P sih emang rada susah nguli silver ya, jadi paling bisa lu tuh cuman bisa satu putaran doang atau 60 kali pull doang, semisal lu nggak hoki gitu. Nah, di sini gue tuh kan bisa dibilang ini gue gacha Atomic kemarin. Lu wajib gacha nggak sih? Yang pertama kan itu masalah silver. Yang kedua, ini tuh sebenarnya Genos technical bisa dibilang. Dia itu breaker.
Jadi di OPM itu ada namanya breaker. Breaker tuh karakter atau hero yang main composure reduction statusnya. Nah, untuk di overpower sendiri itu tuh yang pertama Genos. Yang kedua tuh Zombie Man tuh assault. Dan si technical ini itu adalah si Atomic ini gitu. Jadi tiap tipe ada breakernya sendiri gitu. Kalau teman-teman emang butuh breaker, butuh mono banget gitu buat gantiin Genos kalau misalkan musuhnya technical atau mungkin buat pusaran pertempuran atau mungkin simulasi bencana, ini hero bagus jujur buat gantiin Genos gitu. Apalagi kalau lu dapet SSR armnya. Kenapa SSR armnya? Karena SSR armnya itu efeknya mirip kayak Genos. Dia tuh bisa langsung ngurangin shield musuh, nge-break musuh langsung kenceng gitu damage-nya kalau musuhnya itu lemah sama technical. Intinya gitu. Armnya sama kayak Genos. Kalau Genos itu overpower, kalau sini tuh technical. Jadi sama banget bisa dibilang itulah build-nya sama banget, efek armnya juga sama banget. Tuh. Cuman di sini kalau menurut gua full F2P, maksudnya full F2P. Kalau mau sakit banget si Atomic ini, itu tuh lu harus punya SSR-nya yang pertama. Kenapa? Karena SSR armnya itu ini coy. Wah, lu lihat sendiri anjing. Hampir mirip kayak Genos. Mirip banget malah. Ya, jadi dapat 50% atribut composure rate itu temen setim dapat tuh 50%. Jadi naikin composure reduction tim lo juga gitu. Jadi sebenarnya kalau dapat SSR atau senjatanya ya lu gas mau nggak mau gitu. Soalnya ini SSR-nya bagus buat Atomic sendiri gitu. Soalnya Genos gua tuh ini coy, Genos gue tuh udah pakai arm SSR gitu. Jadi lumayan lah buat nge-break gitu kenceng. Nah, kedua adalah sebenarnya ini bisa salah bisa benar. Ini yang ketiga ya, sorry ya. Yang ketiga itu kalau lu udah punya dua technical, gua saranin buat jangan gacha. Kenapa? Karena sudah dipastikan resource lu habis dan lu kesusahan buat farming merit gitu. Kenapa bang? Maksudnya dua technical. Nah, misalkan lu udah punya Silver Fang sama Sonic, ya lu udah, kalau menurut gua nih, lu mending gak usah gacha gitu. Kenapa? Karena resource lu habis, lu bakal kesusahan buat nge-build-nya. Contoh di sini tuh gua aja Genos sama MK. Lihat meritnya si MK itu gua stuck 12 gitu, tapi Genos sudah 15 gitu. Jadi emang rada kesusahan aja gitu nge-build-nya gitu. Apalagi lihat gua assault gua ada 3 biji, gua ada Fubuki, Tatsumaki, Yayan gitu. Yang dimana meritnya itu pada rebutan jadinya. Itu yang kedua resource. Itu sih pertimbangannya. Kalau teman-teman mau nge-save atau nge-skip Atomic, boleh skip, soalnya dia itu berbreaker. Meski emang dia bisa main critical, cuman tetap dia intinya adalah breaker gitu. Dia tipenya sama kayak Genos gitu. Jadi kalau teman-teman mau skip atau mungkin Genos cukup nih buat jadi breaker gua, ya udah skip aja cuy. Oke, sesimpel itu gitu. Karena kecuali teman-teman tuh seneng sama karakternya, seneng sama gameplaynya, ya udah gacha gitu. Jadi gacha mah tinggal gacha aja kalau emang teman-teman suka sama karakternya atau mau ngoleksi gitu. Apalagi kalau teman-teman nggak F2P gitu, yang top up segala macem, gacha aja gitu. Ini hero kalau punya bagus kok, nggak jelek-jelek amat gitu. Dan buat yang nggak punya pun santai aja gitu, masih ada Genos gitu. Meski emang elemennya overpower, cuman kuat di overpower doang, cuman ya tetap aja gitu. Kalau punya SSR-nya itu bagus gitu Genos buat ngasih composure reduction ke teman-temannya gitu. Jadi menurut gua kalau breaker tuh Genos sudah cukup kalau misalkan teman-teman mau nge-skip ini ya gitu. Jadi intinya
di video kali ini tuh yaitu ada beberapa poin yang udah gue jelasin. Kalau mau gacha kenapa, atau kalau lu nggak atau lu mau skip bannernya itu kenapa gitu, harus kenapa. Ya intinya lu tuh kalau lu butuh breaker teknikal buat late game kayak simulasi pertempuran atau Maelstrom itu, ya udah gacha aja gitu, lumayan buat gantiin Genos. Cuman kalau lu misalkan silver lu terbatas dan lu gak terlalu butuh breaker, lu masih lu mikir Genos masih cukup aja, ya jangan gacha gitu, di save aja gitu, santai. Apalagi sekarang belum ada event baru, belum ada kejelasan kita bakal dapat silver dari mana. Ya segini aja bacot gue capek banget bacot. Mungkin kita senang-senang aja live stream gitu, karena ini guide doang gitu buat orang-orang yang bingung, gue harus gacha nggak nih gitu. Ini pengalaman gue aja sih yang udah gacha Atomic gitu. Oke, see you next video cuy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe cuy. Semoga gue bisa 500 subscriber sebelum bulan puasa ya teman-teman. Mohon doanya dan mohon dukungannya ya. Dukungannya gak usah donasi, sakit gak usah donasi ya. Gue cuman cukup di like, subscribe aja cuy, gratis ya. See you next video cuy, bye bye.